Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Silvi dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran Mayop, yakni di KD 3.8 dan 4.8 tentang membuat data penyesuaian, di KD 3.9 dan 4.9 membuat laporan keuangan, dan terakhir di KD 3.10 dan 4.10 membackup file data yang telah kita buat. Yang pertama, membuat data penyesuaian. Di buku cetak pada halaman 182 terdapat 4 bukti memorial. Yang pertama, isi memonya data penyesuaian akhir periode saldo perlengkapan per 31 Desember 2015 sebesar 1.715.000. Sebelum mengentri bukti memorial 1 ke dalam Mayop, terlebih dahulu kita lakukan perhitungan. Karena ini perlengkapan, maka kita harus mengetahui saldo perlengkapan yang ada di neraca saldo serta persediaan akhir perlengkapan. Karena persediaan akhir perlengkapan ini sudah tertulis di bukti memorial sebesar 1.715.000, maka kita tinggal mengetahui besar saldo di neraca saldo. Dengan cara kita lihat di account list. Kita cari yang supplies. Di sini supplies-nya 3.655.000. Maka cara perhitungannya saldo di neraca saldo itu dikurangkan dengan persediaan akhir perlengkapan. Jadi 3.655.000 dikurang 1.715.000, jadi hasilnya 1.940.000. Maka langkah selanjutnya kita mengentri penyesuaiannya ke dalam Mayop. Langkah-langkahnya yang pertama, kita pilih menu account, lalu kita pilih record journal entry, lalu di general jurnalnya kita ganti menjadi BM strip 01. Untuk tanggalnya tanggal 31 bulan 12 2015. Untuk memonya kita isi AJP 1. Selanjutnya, untuk art ini kita pilih yang supplies expense yang 6 kodenya ini. Lalu yang kedua supplies perlengkapan. Untuk supplies expense-nya ini di debit sebesar 1.940.000. Ini merupakan hasil perkurangan yang tadi. Lalu yang di kredit juga sama. Jadi totalnya itu 1.940.000 di debit dan di kredit. Out of balance-nya 0. Kalau sudah selesai seperti ini, kita klik record. Cancel. Selanjutnya yang kedua. Ini isi memonya data penyesuaian akhir periode pembayaran sewa ruko bulan Desember 2015. Sebelumnya kita lakukan perhitungan seperti yang sebelumnya. Ini kita lihat yang prepaid rent. Di account list juga. Ini sebesar 30 juta.
Ini sewa dibayar di mukanya 30 juta. Jadi perhitungannya itu beban sewanya 1/12 dikali 30 juta. Hasilnya 2.500.000. Kita klik close, kita masukkan ke dalam MyYab ini penyesuaiannya, record journal entry. Untuk general jurnalnya kita ketikkan BM02. Tanggalnya tanggal 31 bulan 12 2015. Memonya AJP strip 2. Lalu di sininya yang rent expense atau beban sewa. Lalu sewa dibayar di muka. Di debitnya 2.500.000. Di kreditnya juga sama. Kalau sudah, kita klik record. Selanjutnya, bukti memorial 3 tentang penyesuaian beban air, telepon, dan listrik. Di sini tagihan listrik, air, telepon bulan Desember yang baru akan dibayar tanggal 3 Januari 2016 sebesar Rp535.000. Langsung saja di general jurnalnya kita ketikkan BM strip 03. Tanggalnya tanggal 31 bulan 12 2015. Memonya AJP strip 3. Lalu yang pertama ini kita pilih beban air, telepon, dan listrik. Selanjutnya kita pilih accrued expense. Hutang. Lalu untuk yang ini di debitnya 535.000. Kreditnya juga sama. Kalau sudah, kita klik record. Ini menggunakan NT yang tidak kena pajak. Lalu kita klik record. Selanjutnya bukti memorial 4. Ini penyusutan aset tetap. Akumulasi penyusunan peralatan sebesar 300.000 pada tanggal 31 Desember 2015. Langsung ketik saja general jurnalnya BM04. Tanggalnya tanggal 31 bulan 12 2015. Lalu memonya AJP strip 4. Lalu ini menggunakan beban penyusutan peralatan dengan akumulasi penyusutan peralatan. Beban ini 6. Equipment peralatan. Lalu ini akumulasi. Di debitnya Rp300.000. Di kreditnya juga sama. Kalau sudah, klik record. Kita bisa lihat di transaction journalnya. Ini ada AJP tadi atau ayat jurnal penyesuaian tadi sudah kita entry. Di sini ada 4. Selanjutnya kita lanjut untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada 3 macam. Laporan laba rugi,
laporan neraca dan laporan arus kas. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bisa dilakukan dengan cara kita pilih report ini pada tampilan comment center ini, lalu kita pilih account, selanjutnya kita pilih profit and loss, lalu customize. Ini kita tulis date from-nya ini bukan Desember tapi Januari, tanggal 1 bulan 1 2015 sampai Desember tanggal 31 Desember 2015. Report levelnya level 4 dan financial years-nya this year, lalu display. Nah, seperti inilah tampilan untuk laporan laba rugi dari klinik Dr. Laksmita Dewi dan partner ini. Ini bisa di close. Apabila di print ya bisa langsung di print. Selanjutnya kita menampilkan laporan neraca. Sama, kita di report juga di tab account, tetapi kita di sini untuk neraca kita pilih yang standar balance sheet. Ini customize. Ini Desember tanggal 31 2015. Display. Nah, seperti inilah tampilan untuk laporan neraca dari klinik Dr. Laksmita Dewi dan partner. Total equity-nya 86.824.000 rupiah. Ini kalau mau di print bisa langsung diklik print. Selanjutnya kita akan menampilkan laporan arus kas. Laporan arus kas ini di report juga, tetapi di bagian tab banking, lalu kita pilih statement of cash flow. Yang ini, lalu kita pilih customize. Ini ya bulan Desember. Ini sampai Desember tanggal 31, dari tanggal 1 sampai 31. Lalu kita klik display. Nah, beginilah tampilan untuk laporan arus kas dari klinik Dr. Laksmita. Cash at the banking-nya 39.904.500. Cash at the end of the period-nya 33.218.500 rupiah. Apabila ini sudah selesai, bisa diklik close. Ini close. Selanjutnya kita akan membackup file dari data yang telah kita buat tadi dengan cara klik file, klik backup, lalu pilih backup all data dan cek company file to error, lalu klik continue. Nah, kalau tampilan seperti ini no error berarti tidak ada yang error dari data kita. Lalu kita klik OK. Ini bisa di-save. Ini kita tunggu. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini berarti file kita telah selesai di backup. Sekian penjelasan saya mengenai KD 3.8 4.8 tentang data penyesuaian, KD 3.949 membuat laporan keuangan, serta KD 3.10 dan 4.10 membackup file data yang telah kita buat. Sekian dan terima kasih.